Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya mendapat sebuah kiriman paket dari seseorang yang ingin menserviskan ponselnya kepada saya ya. Jadi dia ingin servis ponselnya di tempat saya. Nah, mungkin orang ini adalah salah satu viewer atau mungkin subscriber saya, tapi saya kurang jelas juga ya secara pasti. Ataupun mungkin juga karena dia lihat di IG atau di website dari toko saya, bisa juga ya. Jadi saya tidak ingin menjudge dia ini subscriber saya atau viewer saya, karena dia juga tidak menginformasikan bahwa dia ini adalah salah satu subscriber atau viewer dari channel YouTube saya. Nah, ini setelah paketannya sampai, lalu saya lakukan unboxing terhadap paketannya. Di dalam paketannya ini ada sebuah ponsel Xiaomi Mi A1 dengan kasus kerusakan LCD-nya ini mengalami retak di bagian kanan ya. Oke, ini ponselnya coba saya lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Ponselnya nyala ya, tapi memang ada retak di bagian kanan, dan ini dia juga menuliskan ada beberapa fungsional yang juga ingin dicek juga ya, seperti speaker dan juga tombol on off itu juga agak keras ya. Nah, setelah saya lakukan pengecekan terhadap ponsel Xiaomi Mi A1 nya ini, memang tombol on off nya itu memang agak keras ya, dan juga ini ada retak juga di bagian layar ya, memang terlihat jelas ya retaknya. Namun fungsional dari layar dan layar sentuhnya itu masih oke-oke aja ya. Namun pemilik dari ponsel Xiaomi Mi A1 ini menginginkan tetap untuk mengganti dari panel layarnya ya, panel layar dan layar sentuhnya. Jadi di tutorial kali ini akan saya fokuskan tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Mi A1. Nah, untuk partnya atau suku cadangnya itu sudah saya siapkan ya. Nah, untuk suku cadangnya dari LCD dan layar sentuhnya itu memang sama ya, antara Mi A1 dengan Mi5X itu sama ya. Nah, perbedaannya sendiri antara Mi A1 dan Mi5X itu hanya di operating sistemnya ya. Jika Mi A1 itu menggunakan Android One dan Mi5X itu menggunakan MIUI ya. Jadi langsung saja ya, untuk video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Mi A1. Untuk langkah awal, kita buka terlebih dahulu baut yang mengunci dari casing belakang Xiaomi Mi A1 nya di bagian bawah ya. Untuk bautnya dia berjenis pentalob ya, pentalob berukuran 0,8 x 25 ya. Setelah itu buka casing belakangnya menggunakan bantuan alat berbahan plastik berbentuk segitiga seperti pick gitar gitu ya. Bisa juga menggunakan bantuan kuku ya. Ya, ini ya. Nah, ini casing belakang Xiaomi Mi A1 nya sudah berhasil saya buka. Oke, selanjutnya kita akan melihat fleksibel baterai atau konektor baterai. Kita lepas terlebih dahulu ya. Ini baterainya dia berkode seri BN31. Jika sudah kita lepas konektor baterainya, kita lepas juga konektor LCD nya. Nah, selanjutnya atau langkah selanjutnya ini kita lepas baterainya ya. Nah, di baterai dari Xiaomi ini biasanya ada plastik ini yang digunakan untuk menarik adhesifnya ya, tapi sering sekali terjadi putus di tengah jalan ya. Jadi kita tarik adhesifnya tapi adhesifnya itu putus ya. Itu dikarenakan adhesifnya itu tidak selalu selamanya memang lancar-lancar saja ya kalau ditarik ya, karena adhesif itu terkadang kalau usianya sudah cukup lama itu akan mengering, ataupun juga bisa juga karena dia itu sudah melunak ya, melunak. Jadi saat kita tarik itu adhesifnya malah putus tengah jalan ya. Jadi nggak selamanya kejadian di lapangan itu selalu mulus-mulus saja ya, kecuali adhesifnya itu masih berumur atau berusia cukup baru, jadi dilepas atau ditarik itu masih bisa ya. Nah, kalau sudah terjadi kejadian seperti di video ini, biasanya saya akan menggunakan bantuan alat spatula ya.
Jadi memang sepertinya saya mencongkel-congkel, tapi itu pun juga saya mencongkelnya tidak sembarangan ya. Jadi ada tekniknya agar baterainya itu tidak rusak ya, dan juga tetap casing-casingnya juga tetap aman ya. Jadi saya mencongkelnya tidak sembarangan, sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi bagi yang tidak biasa ya jangan dilakukan mencongkel baterai, atau cara saya yang berbahaya jangan dilakukan ya. Cari cara yang aman, mungkin bisa bantuan dengan glue remover ya kan, itu untuk mengurangi daya rekat lem, terus dibantu dengan mika atau plastik lentur ya, atau mika lentur kuat tapi lentur ya. Jadi seperti diseset gitu ya, ditambahin glue remover lalu kita seset dengan mika atau plastik yang berbahan lentur. Oke ya, ini masih proses untuk melepas saya ya. Ya memang kalau menggunakan spatula ya memang harus seperti ini ya. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Nah, efeknya kalau kita congkel itu biasanya memang kulit baterai akan berkerut ya. Tapi saya biasanya ini akan merapikan lagi ya kulit-kulit yang berkerut ini dengan menekan-nekan di area kulit yang berkerut ya kan. Nah ini ya bisa dilihat di video itu cuman saya tekan-tekan saja ya. Jadi tidak ada masalah untuk kulit baterai yang berkerut terus ditekan, ini tidak masalah, kecuali kulit baterai atau pelindung baterainya itu lapisan luar dari baterai itu sobek. Nah itu pasti bermasalah karena akan menyebabkan daya baterai itu berkurang ya, karena ion-ion baterainya itu akhirnya terlepas keluar karena sobeknya dari kulit baterai ya. Oke, selanjutnya ini bersihkan ya. Ini saya bersihkan dari adhesif yang bawaannya ya. Jadi memang adhesifnya ini sudah kurang baik lagi ya keadaannya. Jadi dia itu sudah terlalu lunak. Jadi kalau ditarik itu sudah nggak bisa ya, gampang putus. Nah, jika sudah bersih, ini kita tarik bagian fleksibel LCD-nya ya. Karena bagian fleksibel LCD ini terlem ya, dilem di bagian casing tengah. Oke ya, jadi selanjutnya jika sudah seperti ini, itu kita lepas. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, itu kita lepas layar ya, panel LCD ataupun panel layar dan layar sentuhnya ya. Nah ini akan saya coba ya, saya coba melepas tanpa bantuan blower ya kan. Karena ini LCD dan layar sentuhnya sudah rusak ya, nggak masalah juga ya kalau misalkan kita sedikit paksa tanpa menggunakan blower, maksudnya kita sedikit paksa angkat tanpa menggunakan bantuan blower ya. Ini ya saya seset menggunakan plastik atau mika lentur ya, ini ya. Nah ini oke, dari satu sisi ke sisi lainnya ya, ternyata bisa ya tanpa bantuan blower juga bisa juga ya. Ini ya, ini ya, karena mungkin ini lemnya atau adhesif dari LCD nya ini juga sudah kurang begitu kuat ini ya kalau menurut saya. Jadi saya set begini aja sudah bisa. Nah ini ya, ini panel LCD dan layar sentuh yang lama ya, ini sudah bisa terangkat. Nah setelah itu ini ya, ini ada jaring speaker ya. Ini jaring speaker untuk melindungi speaker dari debu, jadi jangan dibuang atau jangan lupa dipindahkan. Dan juga ini ada, ini namanya itu stiker reflektor ya, ini stiker reflektor lampu. Jadi kita pindahkan ke LCD yang baru ya, jangan sampai lupa, karena ini stiker reflektor lampu ini untuk memantulkan cahaya ya, cahaya dari lampu LED yang di bagian bawah ya ini ya. Jadi untuk menerangi soft-key yang bagian bawah yaitu ya. Jadi untuk tombol reset, tombol home atau tombol kembali itu biasanya ada yang cahayanya ini butuh stiker reflektor ini untuk bisa terlihat menyala gitu ya di bagian bawah. Oke, ini saya rapikan terlebih dahulu ya, karena dilepas ini ada yang sobek.
Jadi saya rapikan terlebih dahulu, nanti dipasang ke panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Oke ya. Ya ini kebetulan aja sobek. Kalau nggak sobek pun nggak perlu dirapikan ya kan. Oke ya, sebentar ya, kita fokus ke bagian stiker reflektor ini. Karena kalau nggak kita pasangin stiker reflektor ini, biasanya itu lampu bagian soft-key itu akan nggak terlihat nyala ya. Ya cuman padam gitu aja, nggak ada lampu-lampu yang nyala tuh nggak ada. Nah oke, setelah itu, setelah kita rapikan stiker reflektor ya, ini kita lanjut ya untuk merapikan atau membersihkan sisa-sisa lem bawaan dari LCD yang lama ya. Nah ini ada beberapa lem yang masih tertempel di area frame atau casing tengah dari Xiaomi Mi A1 nya. Nah untuk membersihkannya ini bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan cutter bedah seperti yang di video itu juga bisa ya. Nah setelah itu ini saya bersihkan dari debu ya, saya sikat ya, dari debu maupun lem-lem yang masih tertempel. Karena untuk memasang LCD yang baru itu alangkah baiknya kotoran-kotoran yang masih tertempel di frame atau di casing tengah itu ada baiknya kita bersihkan agar saat kita memasang LCD dan panel LCD dan layar sentuh yang baru itu agar tidak tertumpuk ya. Kalau tertumpuk kan jadinya nggak rata nanti. Oke, ini lanjut untuk menyiapkan panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Jadi di panel LCD yang baru itu biasanya ada stiker segel garansi maupun ada stiker barcode, biasanya barcode untuk penjualan ya. Nah itu kita bersihkan saja, tapi dengan syarat kita harus sudah memastikan fungsional dari panel LCD dan layar sentuh yang baru itu aman-aman saja, baik-baik saja ya. Nah untuk di video panel LCD dan layar sentuh yang baru ini sudah saya tes sebelumnya ya, sudah saya pastikan aman ya. Nah untuk menyiapkannya itu tadi ya, jadi kita lepas segel-segelnya, lalu kita pasang fleksibel LCD nya itu kita tambahin double tape ya, yang di bagian belakang, bagian bawah tadi ditambahkan double tape, lalu pasang fleksibelnya ke area panel LCD nya, kita tempelkan dengan double tape. Lalu ini pasang juga stiker reflektor yang kita lepas tadi ya, kita paskan di area bagian bawah itu di bagian soft-key nya ya. Jadi ada beberapa gambar seperti home reset soft-key yang menunjukkan tombol reset, menunjukkan tombol home dan tombol back, itu kita paskan ya dengan stiker reflektornya agar nanti lampunya itu bisa terpantul dengan baik ya di setiap tombolnya. Selanjutnya ini adalah jaring-jaring speaker yang saya bilang tadi ya. Jaring-jaring ini berfungsi untuk menjaga speaker agar tidak kemasukan debu ya. Jadi kalau kemasukan debu atau pasir itu nanti dia akhirnya sember suaranya ya. Nah setelah itu kita fokuskan kepada casing tengah sekarang ya. Casing tengah ini kita tambahkan lem ya. Saya menggunakan lem T7000 ya. Sebetulnya bisa menggunakan lem T7000 maupun B7000 ya, hanya perbedaan warna saja. Kalau B7000 berwarna bening, kalau T7000 berwarna hitam. Kita tambahkan lem ini di sekeliling dari frame Mi A1 nya secukupnya ya, jangan berlebihan. Setelah itu kita pasang panel LCD dan layar sentuhnya ke badan atau ke casing bagian tengah ya. Lalu kita presisikan, kita rapikan LCD nya ya. Setelah rapi, setelah rata LCD nya, kita pasang fleksibelnya ya, fleksibel LCD. Kita tancapkan konektor fleksibel LCD nya ke bagian konektor yang ada di bagian mesin ya. Jadi kita pasang, kita hubungkan ke bagian konektor yang ada di mesin. Oke, ini ya masih saya rapikan ya, ini ya, ini saya pasang. Nah setelah itu kita pasang baterai ya, kita pasang baterai. Jangan lupa tambahkan double tip lagi ya untuk baterainya, karena tadi
adhesif yang di baterai yang lama itu sudah kita lepas, jadi tambahkan lagi double tip, lalu pasang konektor baterainya ke bagian konektor yang ada di mesinnya ya, jangan lupa. Lalu jika sudah, kita pasang kembali back casing atau casing belakang dari Xiaomi Mi 5 nya ya. Ya, untuk memasang back casing ini pelan-pelan ya, karena dia ini masangnya butuh menekan ya, sedikit menekan, jadi jangan menekan terlalu keras ya. Kalau agak susah itu lebih baik jangan dipaksa, tapi ulangi lagi, lepas lagi, ulangi lagi, hingga pemasangannya itu bisa mudah ya. Karena casingnya sebenarnya itu mudah untuk dipasang, itu mudah kok sebenarnya. Kita cari selanya itu, dia nanti didorong sedikit aja sudah bisa menyatu antara back casing dan casing belakangnya. Oke, ini sambil saya pasang kedua baut yang mengunci dari casing belakang ya. Itu ada dua jumlahnya ya, yang saya sebut tadi bautnya itu berbentuk pentalob ya, atau berjenis pentalob, itu kita pasang. Nah, ini HP-nya saya nyalakan ya, karena kan dia juga perlu proses booting, jadi sambil dinyalakan sambil saya baut bagian baut yang di bawah. Oke ya, ini nyala ya. Lakukan double check ya. Double check itu kita cek fungsional dari layar, lalu layar sentuh, lalu kecerahan layar ya. Jika fungsionalnya normal ya berarti aman ya, lancar, kita berhasil mengganti LCD dari Xiaomi Mi A1 ya, Mi A1 ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Mi A1. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.